Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dapat mengikuti kajian ilmu waris ini yang memang kita akui bersama, termasuk yang ngajar juga membutuhkan sedikit konsentrasi dan fokus, serta memang menggunakan pemahaman kita lebih besar ketimbang kajian-kajian lainnya. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan pahami diberkahi dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Baik, pertanyaan tadi yang masuk ke saya itu ada dua pertanyaan yang terkait dengan masalah teknis itu memang juga direncanakan akan disampaikan pada akhir Kita masih ada berapa kali 2 atau 3 kali? 2 kali. Setelah ini. Setelah episode 2 kali. Baik. Itu rencananya juga saya akan berikan nanti di bagian akhir terkait dengan permasalahan pembagian warisan secara teknis. Adapun 2 pertanyaan yang disampaikan ini nanti akan kita sampaikan lagi, dan memang masalah ilmu waris ini mau tidak mau harus berulang-ulang Tidak bisa sekali kita sampaikan langsung kita tangkap biasanya kalau 2-3 kali sudah mulai ada sedikit titik terang dan kita sudah mulai akrab dan familiar dengan pembagian-pembagian yang ada. Baik, kemarin kita sudah membagi pembagian warisan itu dari masing-masing ahli waris, boleh dibilang secara teoritis Ada lagi satu bentuk upaya untuk dapat lebih memahaminya, yaitu kita memahaminya melalui bagan Dan ini sebenarnya juga kalau di pesantren-pesantren itu memang juga harus dikuasai. Jadi kita mampu bikin bagan sendiri. Kalau yang sudah kita berikan kan sudah jadi. Itu bagusnya kita bisa bikin sendiri tanpa ngelihat. Dan kita tahu itu ahli waris, dan itu bisa insya Allah mudah kalau itu bisa kita pahami, tentu berdasarkan teori yang sudah kita pelajari, insya Allah itu akan lebih menguatkan. Nanti kalau sudah itu kita kuasai atau kita pahami dengan baik, pembagian warisan juga akan lebih mudah, begitu Baik, langsung saja. Ini nggak bisa ini speakernya. Ada yang ini nggak? Baik, disiapkan aja alat tulisnya biar kita latihan nulis sendiri. Maaf. Baik. Ini masih bagan nih, belum latihan. Baik. Perhatikan, pertama mayit Ibu bisa tulis sendiri. Mayit ini kalau dia sudah berkeluarga, kalau enggak suami, istri Kalau yang meninggal suami berarti ahli warisnya istri. Kalau yang meninggal istri, ahli waris suami. Baik. Pertama kita ke bawah. Baik, ahli waris secara garis besar ada 3 Ahli waris secara garis besar apa kemarin? Apa istilahnya kalau anak? Furu. Baik, furu. Terus kalau ke atas, ini ke bawah berarti anak. Kalau ke atas, bapak, kakek namanya apa? Usul. Kalau ke samping, saudara, paman namanya hawashi. Itu dulu kita coba pahami. Baik, sekarang kita ke furu. Furu. Ada kemungkinan anaknya laki atau perempuan. Saya singkat-singkat biar gampang. Anak laki.
Mudah-mudahan cukup nih ya. Sebentar loh, biar ntar cukup. Baik. Mayat. Suami. Istri. Baik. Anak laki. Kemudian anak perempuan. Ini ahli waris. Anak laki punya anak lagi, berarti bagi mayit apa? Cucu, ya. Kita tulis cucu, CCLK. Ingetin tuh ya. Cucu perempuan. Itu ahli waris ya. Di sini gimana? Ada nggak ahli waris? Nggak ada. Baik, tidak ada. Cucu dari anak perempuan tidak ada. Baik. Itu ke bawah. Ini namanya tadi apa ke bawah? Furu. Ke atas namanya apa? Baik, mayat ke atas pasti ada ibu, bapak. Ya, ibu, bapak. Ya. Ke atas lagi siapa? Kakek, nenek. Sudah? Ibu ke atas ada? Nenek saja. Sudah? Ke samping sekarang, ya. Saudara. Baik saudara kalau suami, saudara suami, yang kalau istri meninggal berarti saudara istri. Kalau suami yang meninggal berarti saudara suami. Nah, saudara ada kemungkinan punya saudara, ya. Pertama, saudara laki sekandung, ya, kita singkat. Saudara laki sekandung. Ada lagi ntar saudara perempuan dulu biar gampang. Saudara perempuan sekandung. Siapa lagi? Saudara laki sebapak. Siapa lagi? Saudara perempuan sebapak. Masih ada lagi? Saudara masih ada lagi? Baik. Saudara laki atau perempuan seibu. Kalau saudara laki, kalau saudara seibu, itu tidak ada bedanya. Laki atau perempuan sama. Paham ya? Laki atau perempuan sama. Baik saudara istri atau saudara suami. Tergantung siapa yang meninggal. Sudah, ada lagi? Ada lagi ahli warisnya? Paman. Paman dari mana berarti? Dari bapak. Dari ibu? Tidak ada. Dari ibu tidak ada. Dari bapak, paman, oh enggak, saudara masih ada dari Hawasi dulu. Saudara, udah, enggak, di bawah saudara siapa? Keponakan, baik. Keponakan laki dari saudara laki sekandung. Siapa lagi? Keponakan dulu masih ada? Keponakan laki dari saudara laki sebapak.
Keponakan dari saudara perempuan tidak dapat. Paham ya? Sekarang ke paman. Ke paman. 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 Kalau paman pasti laki ya. Berarti paman sekandung dari bapak. Kalau kayak gini kan berarti dari bapak. Kalau dari ibu ke sini kan? Paman sebapak. Sebapak. Masih ada lagi? Ahli warisnya masih ada lagi? Ya, apa namanya? Anak laki dari paman. Sekandung. Ini dia. Paham? Anak laki dari paman. Anak laki. Ya, jadi ini peserta daurah bisa nih bikin bagan ini tanpa ngelihat. Bisa kan? Bisa. Kalau ini lebih mudah nggak? Baik, kita coba lagi. Ya, kita coba lagi. Mayit ya, almarhum. Apakah istri atau suami? Kalau dia udah berkeluarga ya. Kalau nggak berkeluarga mungkin nanti tinggal ini aja. Lebih ringan lagi. Kalau dia yang meninggal istri, berarti ahli warisnya siapa? Suami. Nah, suami istri kan punya anak mungkin kan? Punya anak. Laki atau perempuan. Nah, ini namanya furu, ahli waris furu. Paham? Anak laki, dari anak laki bisa jadi sudah punya anak lagi. Misalnya ini suami meninggal. Ternyata dia udah lanjutlah gitu ya. Kemudian punya anak. Anaknya sudah punya anak lagi. Namanya cucu laki dari suami ini. Paham ya? Dia punya anak perempuan, cucu perempuan dari suami ini. Anak perempuan punya anak lagi, cucu, masuk ahli waris nggak? Tidak masuk ahli. Cucu dari anak perempuan tidak masuk ahli waris. Baik, itu namanya furu. Kalau usul gimana? Bapak, ibu ahli waris, bapak ahli waris, ibu ahli waris. Paham? Masih lagi kakek. Ini bapaknya mayit punya bapak lagi. Kakek. Kakek dari bapak ahli waris. Bapaknya mayit punya ibu, jadi nenek kan? Nenek dari bapak ahli waris. Nah, kalau ibu yang jadi ahli waris siapa? Nenek aja. Bapak tidak jadi ahli waris. Jangan tanya kenapa dulu ya, bingung juga ntar jadinya. Itu udah ma'ruf dalam ilmu waris. Baik, itu namanya ke usul, ke atas. Sekarang ke samping. Namanya apa samping? Hawashi. Hawashi, yang paling dekat saudara laki sekandung. Kemudian saudara perempuan sekandung. Kemudian saudara laki sebapak, saudara perempuan sebapak. Gampang tuh kalau saudara semua, ya, mau sekandung, sebapak, ya, seibu, semuanya ahli waris. Masalah dapat nggak dapat ntar kita lihat, ya. Baik, ke bawah, ya, dari saudara ada keponakan. Ini masuk keponakan dari suami. Berarti keponakan istri ya. Tadi yang meninggal siapa? Istri aja deh ya. Yang meninggal istri aja. Baik, keponakan istri berarti. Ya. Keponakan suami gimana kalau yang meninggal istri? Ya bukan ahli waris, keponakan suami. Ini keponakan istri. Ini maksudnya berarti ini saudara istri, saudara perempuan istri gitu kan? Kalau yang meninggal istri berarti saudara laki suami. Gitu ya. Keponakan laki, ya. Dari suami atau dari istri. Baik, dari saudara laki sekandung. Saudara laki sekandung. Kalau saudara perempuan punya anak laki, ahli waris bukan?
Bukan. Kemudian saudara laki sebapak, ada anak lakinya. Nah, itu jadi ahli waris. Ini misalnya dia punya anak perempuan. Saudara laki punya anak perempuan. Bukan ahli waris. Ini juga punya anak perempuan, bukan ahli waris. Kalau saudara perempuan, baik laki atau perempuan, bukan ahli waris. Baik, sudah. Sekarang paman, ke atas, paman. Saudara dari bapak, ada yang sekandung, ada yang sebapak. Berarti kalau saudara atau paman seibu nggak dapat. Kalau saudara seibu masih dapat. Oh, tadi ini belum ya. Saudara laki perempuan seibu dapat juga. Kenapa dipisahin? Karena memang nanti ada kekhususan ini. Beda itu, agak sedikit beda. Ya, paling tidak saudara laki perempuan, ya, kalau seibu itu nggak ada bedanya laki perempuan, sama pembagiannya. Baik, paman sekandung, paman sebapak, anak paman, ya, anak paman berarti apa? Sepupu laki-laki dari paman sekandung jalur bapak. Wah, itu panjang ya. Anak laki, paman sekandung, jalur bapak. Tapi kalau lihat dari sini sih agak ringan, ya. Tapi kalau dari sini, ibu punya saudara, kan paman juga kan? Tapi dari jalur ibu. Ya. Kalau bahasa Arab sih bilang gampang. Kalau paman dari jalur bapak disebut apa? Ya, nggak tahu ya. Amun. Ya, cuma kalau kita semuanya amu aja. Kalau bahasa Arab beda. Paman dari jalur ibu disebutnya apa? Khalun. Gitu. Kalau bibi dari jalur bapak apa? Ammatun. Amah kalau dari jalur ayah. Kalau bibi dari jalur ibu, oh ini bukan kholah ya, khalun. Kalau ini khalatun. Ya, kalau kita nggak bedain, pokoknya semuanya amah aja, amah. Ya. Amah itu maksudnya bibi dari jalur bapak. Ya. Kalau paman dari jalur bapak, amun. Kalau bibi dari jalur ibu, kholah. Ya, kholah. Ya. Cuma memang, oke, itu agak repot bahasa Arabnya. Baik, sudah. Ini namanya ahli waris. Di luar ini bukan ahli waris. Ya, paham ya? Baik. Sekarang tadi ada yang nanya masalah asobah. Baik, kita coba asobah dulu. Nah, penting juga pahami asobah. Ya. Pertama asobah bin nafsi, ya. Asobah bin nafsi. Biasanya disingkat asobah aja. A aja. Maksudnya asobah bin nafsi apa? Dia dapat asobah sendiri. Dia sendiri. Ya, nggak bersama jenis ahli waris yang lain. Mungkin aja dia berdua kalau memang jenisnya sama-sama anak laki-laki misalnya. Ya, tapi yang lain nggak dapat. Pokoknya yang lain akan tereliminir sesuai tingkatannya. Gimana? Baik, asobah bin nafsi yang paling tinggi, paling pertama anak laki disebut A1 biar gampang. Kemudian ranking kedua siapa asobah bin nafsi? Cucu laki-laki. A2. Ini juga penting urutannya dipahami. Kemudian urutan ketiga siapa? Bapak. A3. Kemudian berikutnya 4. A4. Kakek. Kemudian kemana? Ke Hawashi. Berarti A berapa? A5. Anak saudara laki sekandung. Paham ya? Lihat, asobah bin nafsi hanya laki. Perempuan nggak ada asobah bin nafsi. Hanya ahli waris lah laki. Kemudian siapa lagi? Saudara laki sebapak. Ya, A6. Gimana sini ya? A6. Siapa lagi? Keponakan laki dari saudara laki sekandung. A7. Keponakan laki dari saudara laki sebapak A8.
Kemudian paman A9. Paman sekandung, paman sebapak A10. Ini udah semakin jauh. Ya. Anak sepupu laki dari paman sekandung jalur bapak A11. Kemudian A12. Jadi 12 asobah. Sebenarnya ada lagi satu lagi cuma yaitu mu'tik dan mu'tikoh. Ya. Ini namanya asobah bin nafsi. Kaidahnya gimana? Kalau tidak ada di bawahnya, ya, maka dia dapat. Kalau masih ada urutan terbawah, maka dia nggak dapat. Kalau anak laki pasti asobah. Dia nggak ada lagi di bawah dia kan. Cucu laki-laki asobah bin nafsi, tapi dengan catatan apa? Tidak ada anak laki karena ini A1. Ini kan A2. Levelnya kalah gitu ya. Paham nggak? Nggak ada anak laki, nggak ada anak cucu laki-laki, naik nih ke asobah 3. Berarti dia baru dapat asobah bin nafsi kalau A1, A2-nya nggak ada. Paham nggak? Begitu seterusnya, kakek juga begitu. Kakek kalau nggak ada bapak, nggak ada cucu, nggak ada anak, dapat dia. Kalau ada satu aja, misalnya ada cucu, nggak dapat asobah ya. Tapi bagian lain bisa jadi bapak misalnya ada anak, dapat asobah nggak? Anak laki nggak dapat, tapi masih mungkin dapat nggak? Masih. Nanti ada ketentuannya. Baik, pindah lagi berikutnya, saudara laki sekandung. Dia baru dapat kalau A1, A2, A3, A4, A5 nggak ada. Saudara laki sebapak begitu seterusnya. A5 nggak ada, A4 dan seterusnya sampai A1. Keponakan A7, A8 yang paling jauh nih sampai A12. Jadi ini udah luar biasa banget kalau dia dapat ya. Udah 11 orang nggak ada, baru dia dapat. Jadi paham ya asobah bin nafsi Bu ya? Itu asobah bin nafsi. Baik, kemudian yang kedua asobah apa lagi? Asobah bil ghair. Asobah bil ghair atau disebut AB itu kalau ada ahli waris laki perempuan yang sejajar. Kedudukannya anak sama anak, cucu sama cucu, saudara sekandung sama saudara sekandung, saudara sebapak sama saudara sebapak, selain saudara seibu. Jadi ini kan sejajar nih. Anak laki, anak perempuan. Asobah bil ghair. Ya. Asobah bil ghair. Ya. Asobah bil ghair. Cucu laki, cucu perempuan, asobah bil ghair. Siapa lagi? Saudara laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung, asobah bil ghair. Siapa lagi yang sejajar? Saudara laki sebapak, saudara perempuan asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Dengan ketentuan apa ketentuannya? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Itu ketentuannya. Jadi nanti ya sisa warisan dikasihkan kepada semua nih kalau memang ada. Ada anak laki, ada anak perempuan. Berarti semua itu sisanya buat mereka tuh anak-anak. Tapi dengan ketentuan lizzakari mislu hadzil unsayain. Laki dapat 2 bagian dibanding wanita. Atau 1 bagian laki, ya, bagian laki itu setara dengan 2 bagian wanita. Paham nggak? Bagian laki, 1 bagian anak laki atau ahli waris laki setara dengan 2 bagian ahli waris wanita. Atau dengan kata lain, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Gitu saja. Jadi ada berapa tuh asobah bil ghair?
Anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, saudara laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki sebapak, saudara perempuan Kalau saudara laki dan saudara perempuan seibu, dia bukan asobah. Dia namanya disebut apa? Kalau yang dapat pasti, angka pasti setengah, sepertiga, itu istilahnya apa namanya? Ashabul furud. Ya, jadi istilah-istilahnya patut tahu juga. Ashabul furud. Ashabul furud itu bagian pasti. Kalau yang enggak itu asobah. Ya, bagian pasti. Nah, saudara laki, saudara perempuan ini ashabul furud dan bagiannya sama. Enggak berlaku lidzakari mislu hadzil unsayain. Sama. Ya, bagiannya sama. Baik Bu, paham nggak sampai sini? Paham-pahamin aja ya. Paham insya Allah, kan lebih jelas bagannya. Jadi ntar bisa lihat bagan ini, lihat catatan yang sudah ada. Itu biasa akan lebih ini. Karena memang kalau lihat catatannya aja, teori kemarin itu memang agak jelimet. Tapi kalau lihat bagan ini akan lebih mudah. Ya. Kenapa? Yang menghalangi laki-laki, tapi bisa juga nanti terhalang. Laki bisa, ada yang cuma bisa menghalangi, ada yang menghalangi tapi terhalang bisa. Kadang-kadang ahli waris perempuan bisa juga menghalangi, tapi itu nanti ya. Yang penting sekarang pahami asoba bin nafsi, dia mengambil waris sendiri. Ya, jadi nggak bisa ada asoba bin nafsi 3 orang, itu nggak bisa. Misalnya ada bapak, ada anak laki, ada cucu laki. Itu kan asoba bin nafsi semua. Cuma derajatnya beda nggak? Beda. Yang paling tinggi anak laki, berarti selain itu ya mahjub, nggak dapat asoba. Ada yang nggak dapat sama sekali, ada yang pindah ke ashabul furud. Paham? Baik, itu asoba bil ghair. Asoba bin nafsi ya. Kalau asoba bil ghair tadi, kalau laki perempuan sederajat. Jadi misalnya anak perempuan dengan saudara perempuan, asoba bil ghair bukan? Kenapa bukan? Tidak sederajat. Anak laki dengan cucu laki, cucu perempuan misalnya. Tidak, bukan asoba bil ghair. Ya. Ya. Baik, ketiga apalagi asobah? Asobah ma'al ghair. Ma'al ghair. Kita bilang AM. Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair, ya, itu adalah seseorang, khususnya anak perempuan atau ahli waris perempuan, dapat asobah, ya, karena dia bersanding dengan anak perempuan, ya. Baik, dia sini nih, ini saudara perempuan, lihat, saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung jika bersama anak perempuan. Tentu saja jika dia tidak terhalang ya. Misalnya nggak ada anak laki, nih nggak ada ini, nggak ada saudara laki sekandung, nggak ada anak laki, nggak ada bapak, adanya anak perempuan saja. Itu namanya asobah ma'al ghair. Saudara perempuan sekandung, nggak ada saudara laki, nggak ada anak laki, nggak ada bapak, nggak ada kakek, adanya anak perempuan saja. Anak perempuan, saudara perempuan sekandung, itu namanya asobah ma'al ghair. Ada lagi juga saudara perempuan sebapak. Kalau nggak ada saudara perempuan sekandung, nggak ada saudara laki sekandung, nggak ada anak laki, nggak ada bapak, nggak ada kakek, ya, nyambung sini, set. Nah, itu asobah ma'al ghair. Jarang kasusnya ya. Mimbabil ilmu aja dia. Tapi ada juga, ada aja kasusnya kan. Ada, tapi memang jarang. Itu asobah ma'al. Bagaimana pembagiannya asobah ma'al ghair?
Jadi ini anak perempuan, ini termasuk ya, termasuk cucu perempuan juga. Kalau anak perempuan nggak ada, cucu perempuan ganti. Ya. Sama kalau dia bersama cucu perempuan atau anak perempuan. Dia ngambil seperti biasa, ngambil bagian hartanya. Kalau ada sisa, maka saudara perempuan ambil sisanya. Jadi bukan seperti asoba bil ghair. Kalau asoba bil ghair, semuanya dibagi, ya diambil, tapi nanti 2:1. Kalau ini enggak, ini ambil dulu bagian aslinya. Berapa anak perempuan? Setengah kalau? Terus? 2/3 kalau lebih dari 1. Nah, dia ambil dulu setengah. Jika masih ada sisa, maka ini bisa ambil. Tapi tentu dengan catatan apa? Tidak ada mahjub, tidak terhalangnya dengan apa tadi? Saudara laki sekandung. Siapa lagi? Anak laki. Ayah, kakek. Kalau nggak ada. Kalau ada saudara laki sekandung gimana? Tadi kan ada. Kalau ada saudara laki sekandung jadi apa dia? Kalau ada saudara perempuan sekandung. Kalau ada saudara laki sekandung. Bil ghair. Jangan bingung ya. Paham nggak? Kalau nggak ada saudara laki sekandung, yang ada anak perempuan sekandung. Jadi ma'al ghair. Jadi ma'al ghair. Jadi ma'al ghair. Nah, itu kan asobah ya. Kita masih belum belajar, nanti belum ngulangi lagi. Oke, sudah. Baik, sekarang kita pertegas saja bagian dari mereka-mereka yang pasti dapat warisan. Suami, istri, anak, laki, perempuan, bapak, ibu. Kita ulang lagi ya. Suami dapat berapa? Berapa bagian suami? Setengah kalau nggak ada anak. Kalau ada anak 1/4. Istri berapa? 1/4 kalau nggak ada anak. 1/8 kalau ada. Anak laki berapa? Asoba, udah. Anaknya nggak ada lagi. Asoba. Anak perempuan berapa? Setengah. 2/3. Atau dia bisa dapat apa lagi? Asoba bil ghair apabila ada anak laki. Apabila ada anak laki. Nanti dia bisa jadi asoba mal ghair, tapi dia nggak pengaruh. Ya, asoba bil ghair dia. Apabila ada anak laki. Sudah? Cucu laki. Cucu laki sudah asoba aja, nggak ada bagian sini. Yang penting apa syaratnya? Tidak ada anak laki. Tidak ada anak laki. Kalau anak laki nggak ada anak perempuan. Dapat nggak cucu? Hah? Dapat cucu laki dapat. Begitu ya. Baik, sekarang cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki, apa aja bagiannya? Furudnya dulu, asabul furud dulu. Cucu perempuan. Sama dengan anak perempuan. Setengah. Kalau sendiri 2/3, kalau lebih dari 1, apa lagi? Asoba bil ghair kalau sama cucu laki-laki. Oke, apa lagi? Ada lagi nggak? Mal ghair ya. Kalau mal ghair sebenarnya cucu atau anak ini nggak pengaruh dia. Dia tetap ngambil seperti biasa. Yang mal ghair itu yang saudara perempuannya saja. Ya. Ya biasanya nggak usah ditulis mal ghair. Terus mal ghair itu saudara perempuan dan saudara perempuan sebapak. Ada lagi satu lagi cucu perempuan. Ada nggak catatannya? Belum nyatat. Cucu perempuan. Takmila lis sulusain. Takmila lis sulusain jadi berapa dapatnya? 1/6.
Kapan seperenam? Kalau ketemu satu anak perempuan. Cucu perempuan dapat seperenam kalau bersama satu anak perempuan dan tidak ada anak laki. Tidak ada anak laki, anak perempuannya cuma satu. Maka dapat seperenam. Bisa bila bersama satu anak perempuan. Takmilah lisulusain. Takmilah, bukan taklima ya, takmilah. Takmilah lisulusain. Untuk menyempurnakan 2/3, kan jatah waris perempuan itu 2/3. Nah, kalau anak perempuannya cuma satu, dapatnya kan setengah. Masih ada lagi tuh, ya. Bagiannya untuk dapat 2/3 yaitu 1/6. Dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Silakan. Ya, saudara perempuan sebapak. Ya. Ambil sisanya. Sisa dari seluruh asobah, sisa. Iya, kalau misalnya bisa jadi ada anak perempuan, ada ibu, ada suami, itu ngambil dulu semua bagiannya. Jadi ashabul furudnya ngambil dulu semua. Nanti sisanya buat anak perempuan. Sisa. Ya, bagiannya ya. 2/3. Ya. Ya, terkecuali bisa jadi kita bilang begitu dulu ya. Terkecuali kalau kasusnya seperti ini. Jadi asobah ma'al ghair. Kalau ini memang bisa jadi bisa kurang atau lebih dari 2/3. Ya. Baik, sudah? Sekarang ke bapak ibu dulu. Bapak dan ibu. Bapak berapa? Bapak asobah kalau tidak ada anak lelaki dan lihat A1, A2. Ini kan A3. Ya, tidak ada laki, tidak ada laki, dapat asobah. Baik, katakan ada anak laki atau nggak ada anak laki tapi ada cucu laki. Bapak dapat berapa? Kalau tidak ada anak laki atau cucu laki, dapat 1/6. Ya. Kalau tidak, sebentar. Maaf, salah. Baik, kalau tadi ada anak laki ya. Kalau tidak ada anak laki, dapat Kalau ada anak atau cucu dapat 1/6. Baik, 1/6. Kalau ada anak. Ada lagi bagiannya Bapak? Ada lagi bagiannya? Ada catatannya enggak? 1/6 plus asobah. 1/6 plus asobah. Kapan dapat 1/6 plus asobah? Jika ahli waris furu'nya cuma perempuan. Baik anak perempuan atau cucu perempuan, bukan cucu laki. Jika ahli waris, ini buat Bapak nih ya. Jika ahli waris dari furu itu cuma perempuan. Mau anak perempuan, mau cucu perempuan, mau 1, mau 2, maka bagian Bapak adalah 1/6 plus asobah. Jadi dia ngambil dulu 1/6 bagiannya, sama seperti yang lain-lain, nanti ahli waris dibagi. Ternyata ada sisanya, Bapak ambil lagi. Ya, Bapak ambil lagi.
Baik, ibu. Berapa ibu? Baik, ibu sama seperti bapak. Kalau ada anak, dapat berapa? Ibu kalau ada anak 1/6. Kalau nggak ada anak 1/3. Ada lagi bagian ibu sebenarnya. 1/3 sisa apa? Itu khusus, itu kasusnya. 1/3 sisa. Jadi ada 1/3 dari harta waris, ada 1/3 dari sisa. Iya, udah dihitung bagiannya. Ibu 1/3 itu kapan? Kalau ahli waris cuma suami atau istri, ayah, ibu, atau istri. Nah itu ibu dapat 1/3 sisa. 1/3 sih, bukan 1/3 harta. Bukan 1/3 sisa, tapi 1/3 dari sisa. Bukan 1/3 harta. Nanti kita lihat lagi. Baik, ibu ada lagi 1/3 sih, 1/3 sisa. Pusing nggak? Pusing. Baru satu istri. Ada. Nggak pengaruh, yang penting bisa. Mau banyak atau enggak. Ini masalahnya belum bisa, belum enggak, jadinya bingung. Baik, kita ulang lagi. Ibu kapan dapat 1/6? Kalau ada anak. Kapan dapat 1/3? Kalau tidak, kapan 1/3 sisa? Ya pokoknya kalau kasih kayak gini aja biar gampang. Ya suami. Ada lagi ibu tetap dapat 1/6, nggak jadi 1/3. Walaupun tidak ada anak. Walaupun tidak ada anak. Dapatnya 1/6 juga. Enggak. Baik, kalau ada saudara lebih dari satu, gitu aja. Ini nih, jalur ini. Baik saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Ada 2 saja. Maka ibu dapat 1/6. Jadi, bisa dibilang ibu dapat 1/6 kalau tidak ada anak atau saudara, atau tidak ada saudara lebih dari 1. Ibu dapat 1/6 apabila ada anak. Yang jelasin pusing juga mulain. Dapat 1/6 kalau ada dan atau ada saudara lebih dari 1. Dapat 1/6. Berarti pemahamannya kalau tidak ada anak dan tidak ada saudara lebih dari 1, dapat 1/3. Udah ya? Sampai itu dulu deh. Ya, sampai itu dulu. Baik, sekarang coba kerjakan dulu. Kerjakan, tulis di buku. Ada ahli waris bapak. Yang gampang dulu ya. Bapak, suami, anak, laki. Dah, segitu doang. Cepat ini mah ya. Bapak, suami, anak, laki. Langsung kita selesaikan nih. Sudah? Tulis dulu Bu, tulis ya biar nanti ini. Bu bisa buat ngeliat lagi. Tulis bapak, suami, anak, laki. Sudah, gampang ya. Berarti bapak dapat berapa?
Karena suami dapat berapa? Seperempat karena anak laki dapat asobah apa? Bin nafsi. Bagaimana cara ngitungnya? Baik. Jadi ada KPK ya. KPK kalau dalam bahasa ilmu farid namanya apa? Aslul masalah. Aslul masalah. Asal masalah KPK. Kelompok ya? Pembilangan terkecil. Jadi yang sekiranya habis dibagi 6 dan 4. Berapa berarti? 12. Berarti 12 bagi 6 2. 12 bagi 4 jadi berapa? 5. Sisanya berapa? 7. Jadi semuanya 12 ya. 12. Berarti nanti kalau ada hartanya katakan 100 juta dibagi 12. Ya, biar gampang dah ya. Yang enak biar gampang, jadi 120 juta. Dibagi 12, jadi berapa? Masing-masing 10 juta. Dibagi 12 jadi 10. Berarti asal masalahnya ya, hartanya dibagi asal masalah. Ya, 120 bagi 12 jadi 10 juta. Jadi tinggal dikali aja. 2 kali 10 juta. 3 kali 10 juta. 7 kali 10 juta. Jadi ini 20. Ini 60. Ini berapa? 70. Betul? Suaminya, baik, sebentar lu. Takut aja bawaannya. Ada. Baik. Kita ini lagi hitung lagi. Asal masalnya berapa? 12. Karena 6 4. Asal masalnya 12. KPK-nya 12. 12 bagi 6 2. 12 bagi 4 3, sisanya 7. Asobah 7. Berarti 100, misal hartanya 120 juta. Dibagi 12 kan? Jadi 10 juta. Jadi tinggal dikali 10, 10, 10. Ya, ini berarti 20 juta, 30 juta, 70 juta. Pas jadi 120. Ringan aja, kalau udah bagi kayak ini gampang. Anak laki. Anak dapatnya banyak, jangan iri ya. Ibu jangan iri. Anak dapatnya banyak. Suami jangan iri, ibu jangan iri. Istri jangan iri. Paham ya? Baik, kita cek lagi. Ini belum ke saudara dulu nih ya. Baik. Ibu, anak perempuan, bapak. Dah, biar gampang. Ya, pokoknya udah, nggak, kalau udah kayak gitu nggak ada suami atau istri. Kalau dia istri mungkin suaminya udah meninggal. Kalau dia suami, istrinya udah meninggal juga. Pokoknya ahli warisnya ibu, anak perempuan, dan bapak. Sudah? Ibu, tadi ini lihat nih ibu. Ibu 1/6, 1/3, 3 sisa. Baik, ibu berapa? Kenapa 1/6? Ada anak perempuan dapat berapa? Kenapa? Bapak dapat berapa? Hah? Apa kaidah tadi Bapak? Kaidahnya 1/6 plus asoba. Kenapa? Karena furu'nya cuma perempuan. Kalau furu'nya ada laki, Bapak dapat berapa? 1/6 aja. Baik. Sudah. 1/6 plus asoba. Ini berarti berapa asal masalahnya? 6 ya, bisa 6.
6. 6 bagi 6. 6 bagi 2. 6 bagi 6. 1 lagi. Masih sisanya berapa? 1, 3, 4 kan? 5 ya? 1. Berarti siapa yang ngambil 1? Bapak plus asobah. Paham nggak? Ya, katakan hartanya 6 juta, maka 6 dibagi 6 1 juta, tinggal dikali 1, ya. 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 Maka ibu dapat 1 juta, anak perempuan dapat 3 juta, bapak dapat 1 juta plus 1 juta. Atau 2 juta. Ya. Plus 1 juta. Masih ada yang belum paham, Bu? Ini kita belum melebar ke sana ya. Oke. Sudah? Kita tambah lagi yang agak panjangan dikit. Bapak, ibu, istri, 2 anak perempuan, 2 anak laki. Bapak, ibu, istri, 2 anak perempuan, 2 anak laki. Sudah? Ditulis saja di Twitter biar nanti bisa lihat-lihat di rumah. Sudah semua? Baik, Bapak dapat berapa? Dapat 1/6 karena ibu dapat berapa? Karena ada anak. Istri dapat berapa? 1/8 karena anak perempuan dapat berapa? Asoba bil ghair, ya, asoba bil ghair. Baik, tinggal dicari aslul masalahnya. Kalau 6 dan 8 bisa berapa? 24 ya. Jadi aslul masalah itu 6, 12, 8 ya, dan 24 ya biasanya. 24. 24. 24 bagi 6 4 3 8 11. Berapa? 13 asobah. Baik. Pertama dicari dulu bagian hartanya ya, 24 juta ya. Dibagi 24 1 juta, masing-masing 4 juta, 4 juta, 3 juta, 13 juta. Dibagi berapa? Dibagi berapa nih? Liz zakari mislu hazil unsayain. 6 karena anak laki 2 dikali 2 jadi 4. Ya, berarti 13 dibagi 6. Ya, 13 juta dibagi 6. Berapa dah tuh ya? 1 juta lebih dikit lah ya. Nanti gampang. Berarti 1 bagiannya buat anak perempuan, untuk anak laki tinggal dikali 2. Ya, katakanlah berapa Bu, coba biar clear. 13 juta bagi 24 ya? Enggak, 13 juta dibagi 6. Berapa 13 bagi 6? 2.160.000. Katakan demikian. Baik, anak perempuan masing-masing dapat 2.160.000. Anak laki-laki masing-masing dapat 2 juta kali 2. 4.320.000. Masing-masing. Ya, itu setelah asoba bil ghair. Kayaknya udah paham semua nih ya. Sampai sini masih paham. Mantap juga nih, nantangin juga nih. Baik, sudah. Kita tambah lagi. Ya.
Baik, sekarang kita tambah kasusnya ke cucu dan kakek. Ya. Cucu ya sudah nih asobah, anak cucu perempuan. Ya tadi dapat setengah. Kalau apa? Kalau sendiri dulu. Kalau sendiri dan tidak ada cucu laki-laki dan tidak ada anak perempuan. 2/3 sama. Kalau lebih dari 1 tidak ada laki, tidak ada anak perempuan. Kemudian asobah bil ghair kalau bersama cucu laki-laki sederajat. Dapat 1/6 kapan? Jika tidak ada anak laki, tidak ada cucu laki, yang ada siapa? 1 anak perempuan. Apa istilahnya? Takmilah lis sulusain. Takmilah lis sulusain. Ya. Baik. Kakek dapat asobah nih ya. Asobah bin nafsi. Kalau apa? Lihat, perhatikan. Asobah nih. A1, A2, A3. Biar gampang gitu aja. Kakek dapat asobah kalau tidak ada A1, A2, A3. Paham nggak? Paham, oke. Ya, begitu aja dia. Dia dapat asobah. Kalau tidak ada A1, A2, A3, dapat asobah binas. Baik, kalau tidak ada bapak, tapi ada anak laki-laki, dapat berapa dia? 1/6. Dia sama, ya, kedudukannya sama bapak, dapat 1/6. Bahkan juga dapat 1/6 asobah. Ya, 1/6 plus asobah. Kalau misalnya bapak nggak ada, ya, yang ada cuma furu perempuan. Baik, kalau nenek ini tidak ada pembagian kecuali 1/6 saja. Kalau nenek 1/6 saja. Ya. Baik, dengan catatan kalau nenek dari bapak tidak ada bapak dan ibu. Tidak ada bapak atau ibu. Paham nggak? Kalau nenek dari bapak. Nenek dapat 1/6 kalau tidak ada bapak atau ibu dari mayit. Paham nggak? Bapak atau ibu dari mayit. Ya, pasti kan mayit punya bapak dan ibu. Ya, terus ada nenek dari bapak. Bapaknya masih ada, bapak mayit, nenek nggak dapat. Bapaknya nggak ada, ibunya masih ada, nenek nggak dapat. Walau dia dari bapak, terhalang. Kalau nggak ada, bapak nggak ada, ibu nggak ada, dapat 1/6. Baik, nenek dari ibu hanya terhalang oleh ibu saja. Ya. Ibunya nggak ada, bapaknya masih ada, bapak dari mayit. Ini tetap dapat. Tetap 1/6. Tetap 1/6. Baik, bapak dan ibu nggak ada, neneknya masih utuh. Bapak dan ibu nggak ada. Neneknya nih, nenek-nenek dua-dua dapat tuh. Dapat berapa? Masing-masing 1/6 apa 1/6 bagi 2? 1/6 bagi 2. 1/6 dibagi 2. Ya buat nenek-nenek lah, buat beli sirih dia. Ya, 1/6-nya dibagi 2, bukan masing-masing 1/6. Beda kalau ada bapak, ada ibu. Ya, terus ada anak. Nah, itu baru masing-masing 1/6. Ya. Bapak, ibu. Terus ada anak. Dapat 1/6, masing-masing 1/6. Tapi kalau nenek 2, ya, maka misalnya nggak ada bapak, nggak ada ibu, di 1/6 dibagi 2.
1/6 dibagi 2. Sama kayak istri, ada 2, ada 3. 1/4, 1/8 dibagi jumlah. Dibagi jumlah. Paham ya? Cucu ya. Baik, kita coba lagi. Ya. Bapak dulu lah. Bapak. Ya. Ya, soal. Kemudian ibu, anak perempuan, cucu perempuan. Sudah dulu deh. Bapak, ibu, kalau mau ditambah istri deh biar ini. Oke, dah. Anak perempuan, bapak, ibu, anak perempuan, cucu perempuan, dan istri. Lihat cucu perempuan nih, cucu perempuan ya. Setengah, 2/3, asobah bil ghair, 1/6. Sudah? Sudah, Bu? Baik, Bapak dapat berapa? 1/6 aja? Kenapa plus asobah? Furu'nya cuma perempuan. Wah, udah paham nih, bagus nih pahamnya. Ibu dapat berapa? Kenapa? Ada anak. Ada anak. Anak perempuan dapat berapa? Kenapa? Sendiri. Baik. Cucu perempuan dapat? Cucu perempuan dapat. Kenapa dapat 1/6? Tik takmila li sulusain. Ya. 1/6. Istri dapat berapa? 1/8. Baik, aslul masalahnya berapa? Ada 8. 6, 8 bisa 24. Baik. Ambil dulu 1/6 Bapak. 4. Ibu 4. Anak perempuan? Cucu perempuan? 4. Istri berapa semua? Cukup nggak? Berapa jadi? Hah? Jadi berapa lebihnya? Hah? 27. Ya. Baik, itu nanti kita pelajari. Ya, itu aja dulu ntar. Ini namanya masalahnya nanti aul. Enggak salah. Ini nanti gampangnya harusnya hartanya dibagi 24. Harusnya kan? Dibagi sama masalah karena lebih jadi bukan 24 dibagi 27. Dibagi 27. Itu nanti masalahnya aul dan rod. Masalah aul. Ya, jadi asal masalahnya jadi 27 karena ini jumlahnya 27. 27 aja sudah. Kan habis 27 kan? Berarti Bapak cuma dapat 1/6 aja. Asobah ini nggak dapat dia. Karena udah nggak ada duitnya. Udah habis. Dia dapat asobah kalau memang hartanya tersisa. Kadang memang asobah tuh nggak dapat. Karena udah habis. Kadang ada bisa kasus saudara, ya itu nggak dapat asobah, ya nggak dapat karena dari segi hukumnya dia dapat asobah, tapi karena hartanya udah habis kebagi, ya nasib dia nggak dapat, gitu ya. Itu ada kasus-kasus tertentu. Ya. Itu kita ada bab aul ya, ada bab aul, bab rod. Kadang hasilnya bisa lebih dari harta atau lebih dari asal masalah atau kurang. Biasanya kalau tidak ada asobah bin nafs gitu ya, asobah bil ghair, itu suka ada kayak gitu. Baik, sekarang kita ganti. Kalau anak perempuannya 3, ada yang berubah nggak? Anak perempuannya 3. Dia dapat 2/3 karena lebih dari 1, betul. Ada lagi yang lain? Kenapa cucu nggak dapat? Kalau anak perempuan lebih dari 1, cucu perempuan mahjub. Ya, berarti
Apa? Asal masalahnya berapa? Sama, tetap 24. Tetap 24. Ya. Bapak dapat 1/4, dapat 4. 2/3 berapa? Hah? Berapa? 24 bagi 3, 8, 16. Istri dapat? Hah? 3. Sama juga ya, lebih juga. 20, 27 sama juga. Sama, 27 juga. Aul juga. Baik, kita tambah lagi sekarang. Ya. 1 anak laki. Ada yang berubah? Mana yang berubah? Bapak dapat berapa? Bapak 1/6 saja, tidak ada asobah. Baik, karena ada anak laki. Anak perempuan dapat berapa? Ibu tetap. Ibu tetap. Anak laki? Anak perempuan? Anak perempuan asobah bil ghair. Ya. Cucu nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena ada anak laki dan juga anak perempuan lebih dari 1. Istri 1/8. AB, oke, baik. Paham. AB. Berarti berapa asal masalahnya? Enggak 24. Oh, 24 juga ya, betul ya? 24, 4, 4, 3. Jadi berapa? 11. Sisanya? 13. 13 bagi berapa nih? 13 bagi, karena anak lagi hitung 2, jadi 2 plus 3, 5. 13 bagi 5. Nanti 1/2. 1/2. Baik, kita lanjut lagi. Sudah ya? Kakek, nenek, nenek dari bapak. Lengkap nih, usianya panjang semua nih. Nenek bapak. Nenek ibu. Suami. Ayah. Atau bapak. Bapak. Baik. Kakek. Kakek terhalang oleh bapak. Nenek dari bapak. Nenek dari bapak. Terhalang oleh nenek dari ibu. Oh, mantap nenek bu. Dia dapat dia. 1/6. Suami karena bapak asoba. Bapak asoba bin nafsi. Bapak asoba bin nafsi. Baik, kalau ini diganti ibu. Diganti ibu. Diganti ibu. Kakek dapat? Kakek 1/6. Kenapa 1/6? Nggak ada bapak. 1/6 gitu. Hah? 1/6. Tapi kan kakek asobah juga dia. Ada nggak penghalangnya? Hah? Kakek? Lihat asobah. Dia asobah berapa? Kakek asobah 4 ya? 3, 2, 1 ada nggak? Berarti asobah.
Kakek dari bapak lah ya. Kakek dari bapak, oke. Kalau kakek dari ibu nggak dapat, udah nggak. Kakek dari bapak. Lihat, perhatikan. Kakek dari bapak nggak ada anak, nggak ada bapak, nggak ada cucu laki. Dapatnya apa berarti? Asoba bin nafsi. Nenek dari bapak. Kenapa? Karena ada kakek. Sian nenek-nenek ya. Nenek dari bapak nggak dapat, kenapa? Nenek dari bapak, lihat dong nenek nih dari bapak. Terhalang ibu, benar. Nenek dari bapak terhalang oleh bapak atau ibu. Jadi bapaknya nggak ada nih, tapi ada ibu. Terhalang kalau neneknya dari nenek dari ibu, terhalang ibu juga. Jadi dua-duanya mahjub. Baik, suami setengah. Ibu dapat. Nah, ini ada kasus khusus nih. Ibu dapat sepertiga sisa. Sulusul baki namanya. Sepertiga sisa. Sepertiga sisa. Jadi, perhatikan. Kalau begini gimana caranya? Suami ambil dulu. Ya, berarti ini asal masalahnya langsung aja dua. Berarti suami ambil satu. Sisanya kan satu. Nah, sepertiganya ambil dulu dari satu. Baru bapak. Paham nggak? Ya. Katakanlah hartanya 20 juta. Paham? Bapaknya ambil 10 juta. Ibunya ambil dulu sepertiga dari 10 juta. 3 juta sekian. Sisanya baru kakek. Jadi sepertiga sisa, bukan sepertiga harta. Ini kalau ini kan setengah harta. Paham nggak? Jadi hartanya dibagi setengah. Kalau sepertiga enggak, setelah diambil setengah, sisanya setengah diambil sepertiga. Sisanya lagi buat kakek asoba bin nafsi. Asoba bin. Lebih gede mana siapa berarti? Kakek lah, lebih gede, lebih besar. Paham nggak, Bu? Sepertiga sisa kalau kasusnya memang ya kakek atau bapak, suami, ibu. Karena kakek ini mengganti bapak. Sudah, Bu? Paham? Kita masuk ke saudara nih ya. Kakek dapat asoba bin nafsi, kenapa? Karena tidak ada bapak. Asoba bin nafsi. Karena tidak ada A1, A2 dan A3. Asoba bin nafsi. Paham? Baik, nenek dari bapak. Kenapa mahjub? Terhalang oleh ibu. Nenek dari ibu terhalang oleh ibu juga. Ya. Terhalang oleh ibu juga. Ya. Kalau seandainya ini yang ada adalah bapak, yang dapat siapa? Tadi kan ada bapak ya. Nenek dari ibu yang dapat. Ini karena yang ada adalah ibu. Ya. Yang ada adalah ibu. Suami dapat setengah, ibu sepertiga sisa. Ya. Sepertiga sisa itu pokoknya kalau ada kasusnya bapak, suami, istri,
ibu. Bapak nih bisa kakek kalau nggak ada bapak. Itu sepertiga sisa. Baik, kita lihat lagi. Ya. Bapak, ibu, cucu laki, cucu perempuan, suami. Bapak, ibu, cucu laki, cucu perempuan, dan suami. Udah? Bapak dapat berapa? Dapat 1/6 karena apa? Ya. Karena ada furu gitu aja. Furu itu bisa anak, bisa cucu. Bisa anak, bisa cucu. Kalau nggak ada anak berarti cucu. Dapat 1/6. Ibu, karena sama ada furu. Suami dapat 1/4 juga karena ada furu. Sisanya ini asoba bil ghair. Asoba bil ghair. Berarti asal masalahnya berapa? Banyak amat, jangan banyak-banyak. 12. Berarti bagi 6, 2, 3, 5, 7. Berapa sisanya? 5, sisanya 5. Ya udah gampang. Ya, nanti dibagi 2, bagi 2. Ini 5. Ya, berarti ini kepalanya berapa nih? Dihitung berapa nih? Cucu laki, cucu perempuan. Dihitung cucu laki dihitung 2 plus 1 jadi 3. Jadi 5 bagi 3 ntar. Ya, atau harta dibagi 5. Ya. Hasil dari pembagian, ya kalau 12 ini kan asal masalah. Berarti hartanya dibagi 12. Ya, katakan 120 juta. Ya. Dibagi 12 ya 2, 5, 3. Ya sama juga ya. Ya, nanti tinggal dibagi aja tuh. Cucu perempuan, cucu laki dapat 2 bagian, cucu perempuan 1. Paham ya? Baik, coba sekarang serius sedikit. Udah tadi serius. Baik. Si fulan meninggal dunia. Kita bikin dengan narasi cerita atau ini. Meninggalkan ahli waris, 1 anak perempuan, 1 anak perempuan, 3 cucu perempuan. 1 anak perempuan, 3 cucu perempuan. Sudah? Harta yang ditinggalkan 100 juta. Hitung sampai persis. Iya, enggak. 3 cucu perempuan dari anak laki. Kita anggap sudah clear tuh ya. Harta 100 juta. Langsung aja nanti dijumlahin berapa bagian kakek. Kakek, siapa lagi tadi? Bapak, istri, 1 anak perempuan, 3 cucu perempuan. Dihitung persis asal masalahnya berapa, nanti dibagi
apa namanya, hartanya persis kalau bisa. Ya. Pakai kalkulator nggak apa-apa. Hartanya 100 juta. Asar sampai jam berapa? Selesaiin dulu, ntar baru asar. 5 menit aja, 5 menit. Jumlahnya dijumlah juga ya. Satu anak perempuan, 3 cucu perempuan. Udah? Kakek mahjub. Ayah dapat 1/6 plus asobah. Baik. Istri 1/8. Anak perempuan setengah. 3 cucu perempuan 1/6. Karena satu anak takmilal disulusain. Baik, asal masalahnya berapa? 24. 24. Berarti tadi 100 juta. Baik, sekarang bagi dulu. 24 bagi 6. 4, 8, 3, 12. Berapa semuanya? 23. Masih ada sisa nanti buat ayah. Berarti hartanya berapa? 100 juta bagi, jadi berapa? Enggak, 100 juta bagi 24 berapa? 4 juta 160-an. Udah berarti 4. Baik, ntar ini nanti baru kita inikan dulu. 4 kali 4 juta, gitu kan? Ya kali 4, 100. Berapa ini? 20? Enggak, sebentar. 4 kali 4 berapa? 16. Ya, ini nanti tambah asoba lagi kan? Baik. Sekarang 3 kali 4, 12 jutaan. Setengah, gampang. 12 juta. Oh iya. Berapa? 49 juta. Baik. 1/6-nya? 16 juta. Baik. Ini nanti dibagi 3 lagi. 16 juta dibagi 3 untuk anak perempuan. Sisanya nanti ditambah ke ayah. Udah ya? Udah paham kelihatannya insya Allah. Cuma saudara mungkin masih belum cukup. Baik, PR, oke. Saya kasih 3 PR. Baik. 4 menit lagi, cepetan. Catat. Kasus pertama, suami, 1 anak laki, 2 anak perempuan, dan ibu. Suami, 1 anak laki, 2 anak perempuan, dan ibu ya. Udah nggak usah pakai harta deh biar nggak pusing. Yang penting asal masalahnya ada. Baik, kemudian ibu, nenek dari ayah. Soal kedua. Nenek dari ayah. Kemudian ibu. Kemudian anak perempuan. Ya, sudah.
Sudah? Satu lagi. Nenek dari ibu. Ayah. Nenek dari ibu, ayah. Ayahnya mayit. Ayahnya mayit. Istri. Anak laki. Cucu laki dan perempuan. Udah berapa tuh? Cukup. Ya udah, mudah-mudahan sampai situ. Nanti masih 2 pertemuan lagi, bisa dimatangkan 2 pertemuan lagi insya Allah. Saudara, paman masih belum. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.